Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Bersama saya Kak Nori. Dan saya Kak Rizal. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita hari ini akan menyaksikan penampilan dari peserta kita di tahap 1 yang akan tampil adalah grup yang keempat. Nah, ada 7 peserta yang akan tampil pada hari ini dan kita akan langsung saja berkenalan dengan seluruh peserta. Yang pertama ada Kaila Latifah dari SDIT Nurul Ilmi Kualu. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan berikutnya kita berikan tepuk tangan untuk Fairuz Afshin Natasha Ar-Rashid dari SDIT Az-Zuhra Simpang 3. Kemudian kita berikan tepuk tangan untuk peserta ketiga, ada Izatul Fatimah Sonsana dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Dan berikutnya kita berikan tepuk tangan untuk Al-Khawarizmi dari SDIT Ar-Rabbani. Kemudian kita berikan tepuk tangan untuk Khaira Putri Mutiara dari RA Abdul Rahman. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Aisyah Putri dari MI Plus Al-Yumna Pantai Raja. Dan kita berikan tepuk tangan untuk yang terakhir ada Nadira Alia Putri dari SDIT Az-Zuhra Simpang 3. Masya Allah, sepertinya penonton-penonton kita hari ini semangat semua ya Kak Nuri. Betul sekali ya Kak Rizal. Tepuk tangannya meriah sekali, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah pada pagi ini. Masya Allah, wah, luar biasa. Luar biasa. Baik, kita akan sapa para dewan juri yang akan memberikan penilaian dan juga komentar-komentar terbaiknya untuk adik-adik kita yang tampil pada hari ini. Yang pertama ada Kak Armi Agustar, Dr. Armi Agustar MH. Assalamualaikum Kak Armi. Kabar baik ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Kak Rizal. Alhamdulillah. Selamat bertugas Kak Armi. Siap. Baik, dewan juri kita selanjutnya ada Kak Muhammad Suhadi Esos MA. Assalamualaikum Kak Suhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nori, Kak Rizal. Gimana nih kabarnya Kak Suhadi? Alhamdulillah sehat dan semangat juga. Alhamdulillah semangat. Baik, selamat bertugas Kak Suhadi. Terima kasih Kak Nori. Baik, dan berikutnya ada Kak Siti Mupida SIKOM MA. Assalamualaikum Kak Pida. Waalaikumsalam Kak Rizal dan Kak Nori. Tentu sehat juga hari ini ya? Tentu sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat bertugas Kak Pida. Terima kasih. Baiklah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja menyaksikan penampilan dari seluruh peserta pada hari ini, dimulai dari peserta yang pertama. Untuk itu kepada peserta kedua hingga ketujuh kami persilahkan untuk dapat kembali ke belakang lagi, silahkan. Silahkan adik-adik untuk bersiap-siap di belakang panggung, mungkin sambil menghafal lagi. Baik, ini peserta pertama, pidatonya. Kita geser lagi sayang, geser lagi. Oke, baik. Peserta pertama dari SDIT Nurul Ilmi Kualu. Iya, dengan judul tausiahnya, jarimu bisa jadi jalan menuju surga. Masya Allah, mudah-mudahan ya jari kita bisa menjadi wasilah atau sarana untuk bisa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Langsung saja kita saksikan penampilan dari Kaila Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ibrahim, Ketua Yayasan Teman-Teman Riau, mengucapkan selamat. Selamat kepada Ananda Kaila Latifah, siswi SDIT Nurul Ilmi Kualu yang lulus audisi Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Semangat, semoga mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah jari, jagalah diri, surga neraka bisa dari jari. Yang kau bagikan akan jadi saksi. Pilihlah jalan yang Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin serta pemirsa ADC TVRI Riau dimanapun berada. Jarimu bisa jadi jalan menuju surga. Inilah judul tausiah Kaila pada kesempatan kali ini. Sekarang kita hidup di zaman serba digital. Dengan satu sentuhan jari, sambil rebahan bisa menjangkau dunia. Bahkan bisa jadi jalan menuju surga. Masya Allah. Padahal cuma modal jempol, pahala mengalir terus tanpa batas. Kok bisa teman-teman? Karena dengan jari bisa jadi amal jariah. Seperti menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengingatkan salat, belajar, berbagi ayat Al-Quran, bahkan membuat orang semangat hijrah. Tapi hati-hati besti, ternyata jari kita bisa dosa loh. Contohnya nih, update status menyakiti hati orang lain, menghina, membuli, menyebar fitnah, menyebar berita hoax, dan membuka aurat di medsos. Astagfirullah. Astagfirullah. Besti dai lanjut. Allah memberi kita jari bukan hanya untuk main game atau scroll media sosial terus-menerus. Karena setiap huruf yang kita ketik, share, dan like akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Teman-teman, ingat ya, lidah memang tajam, tapi zaman sekarang jari bisa lebih tajam dari lidah. Mari jaga jari kita. Sebelum mengetik, bertanyalah pada diri sendiri. Apakah ini benar, bermanfaat, atau menyakiti orang lain? Jika tidak bisa, lebih baik diam. Jangan sampai jari kita membawa kita ke neraka. Justru, pergunakanlah jari kita ke jalan menuju surga. Share konten kebaikan yang bisa mengantar kita kepada kebaikan. Karena satu pesan kebaikan yang kita share lalu disebarkan dan diamalkan, pahalanya akan terus mengalir. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mulai sekarang, yuk jadikan jari kita untuk kebaikan. Jangan asal ketik, asal share, dan like. Mari jadikan jari kita jalan menuju surga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaila. Boleh mundur ke sini sedikit sayang? Iya. Jadi supaya jari kita itu menjadi wasilah atau sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan share konten-konten yang baik ya. Dan bermanfaat. Konten-konten yang bermanfaat juga. Tapi kalau kita nge-share yang nggak bermanfaat, bukan malah ke surga tetapi ke neraka. Masya Allah, baik. Kita langsung dengarkan komentar Dewan Juri. Untuk yang komentar pertama kami persilakan kepada Kak Armi. Assalamualaikum Kaila.
Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, judul Kaila ini bagus ya, yaitu jarimu bisa jadi jalan menuju surga. Ini update, ini ibaratnya judul yang benar-benar nyata terjadi saat ini. Apabila kita ini kan kebanyakan menggunakan HP, tentu jari-jari kita ini yang sangat berbahaya ya. Ini bagus judulnya. Alur ceramahnya tersusun dengan baik, dimulai dari manfaat jari sehingga dampak buruk dari jari tersebut. Ini bagus. Jadi masukan kakak sedikit saja, perlu ekstra dan jreng kembali dalam penyampaiannya. Itu saja. Dan ada sedikit tadi yang mungkin atur kembali pernafasannya, itu menurut kakak. Nah, semangat selalu untuk Kaila, semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Amin. Amin, ya Tapi ada satu Rabbal pertanyaan, mungkin Kailanya belum begitu paham. Ekstra dan jreng lagi penampilannya itu gimana Nah. maksudnya Kak Armi? Oke, baik. Jreng atau ekstra itu lebih wow seperti itu. Bagaimana kalau kita melihat Kaila tuh, wah luar biasa seperti itu. Tadi kan ibaratnya sudah bagus penyampaiannya, hanya saja kurang ibaratnya dipoles gitu loh. Kurang ekstra, jrengnya tuh kurang nampak seperti itulah bahasanya. Gimana, paham nggak tuh Kaila? Kaila paham nggak? Oh, Paham ya. alhamdulillah. Paham ya. dong Kak Rizal. Alhamdulillah, takutnya salah pengertian gitu. Oke, ya. Tapi baik. kalau Kailanya paham, mudah-mudahan bisa lebih jreng lagi di kesempatan Iya, iya. berikutnya. Siap. Baik, terima kasih Kak Armi. Iya, Kaila, itu dia komentar Dewan Juri. Kaila sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memanggilkan peserta yang kedua, yaitu Fairuz Afsin Natasha Ar-Rashid. dari SDIT Azura Simpang 3. Sini sayang. Nah, ini dia. Iya, ini temanya juga menarik nih Kak Nori. Iya, masih tentang seputar gadget ya. Iya. Tapi nggak Temanya tahu nih, adalah apakah tentang gadget atau apa nih kira-kira ya? Nah, iya, tapi dari temanya kayaknya iya nih Kak Rizal. Ada bahasa-bahasa genggamannya ya. Betul. Biasanya itu gadget sih sebenarnya ya. Baik, kita bacakan temanya adalah dunia di genggaman tapi akhirat jangan dilupakan. Oke, langsung saja Kak Nori, kita saksikan penampilan dari Fairuz Fairuz Afsin Afsin Natasha Natasha Ar-Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ananda Fairuz Afsin Natasha Ar-Rashid mendukung anak kami tampil di Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Semoga Ananda menampilkan yang terbaik dan menjadi kebanggaan kita semua. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dimakan bersama. Dunia boleh dalam genggaman kita, tapi akhirat jangan dilupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Fairuz hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, pemirsa TVRI dan sahabat dai yang Fairuz banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Fairuz akan menyampaikan tausiah yang berjudul Dunia di genggaman tapi akhirat jangan dilupakan. Sahabat dai, oi sahabat dai. Sekarang zaman sudah canggih, semuanya ada handphone. Mau belajar tinggal buka HP, mau menonton tinggal buka HP, bahkan mau belanja juga tinggal buka HP. Tetapi sayangnya banyak manusia lebih sibuk dengan dunia daripada akhiratnya. Kadang kita lebih cepat membuka media sosial daripada membuka Al-Quran. Lebih semangat bermain game daripada semangat salat berjamaah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walah. Yang artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau.
Ayat ini menjelaskan bahwa dunia hanyalah sementara. Dunia boleh dicari, tetapi jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah. Sahabat dai, oi sahabat dai. Teknologi sebenarnya tidak salah. Yang salah kalau kita menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Contohnya, ada orang yang kuat bermain game sampai larut malam, tetapi tidak kuat bangun subuh. Ada yang rajin membuat status setiap hari, tetapi malas membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima kasirum minan nas, as-sihatu wal farah." Yang artinya, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis ini mengingatkan kita agar menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Sahabat dai, oi sahabat dai. Lalu bagaimana agar dunia tetap di tangan tetapi akhirat tetap menjadi tujuan? Yang pertama, gunakan HP untuk kebaikan. Misalnya mendengar murotal Al-Quran atau mendengar kajian Islam. Kedua, jangan meninggalkan salat karena salat adalah kewajiban utama seorang muslim. Yang ketiga, pandai membagi waktu. Belajar iya, bermain iya, tetapi ibadah juga harus iya. Karena orang hebat bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga di akhirat. Sahabat dai, oi sahabat dai. Kalau baterai HP tinggal 1%, kita langsung mencari charger. Betul Dewan Juri? Tetapi kenapa saat iman kita lemah, kita tidak langsung mendekat kepada Allah? Padahal yang paling penting itu tuh bukan baterai HP, tetapi baterai iman di dalam hati kita. Sahabat dai, dunia memang penting, tetapi akhirat lebih penting. HP boleh canggih, tetapi jangan sampai kita lupa kepada Allah. Cukup sekian tausiah Fairuz tutup dengan pantun. Pergi mengaji memakai peci, pulangnya membawa kitab suci. Mari kita perbaiki diri mulai hari ini agar selamat di dunia dan akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fairuz. Masya Allah. Karena tadi Fairuz berpantun Kak Nuri, Iya, kita minta komentar berikutnya itu balas pantun Fairuz. setuju. Nah, Kak Suhadi silahkan. Iya. Yang satu ini ya. Belum yang satu Oh, ini. belum. Jadi pantunnya dulu, silakan. Masya Allah Bang Rizal memang ya. Ke Fairuz dulu lah ya. Nah, jadi nanti takut lupa nih Kak Rizal. Oke, baik. Assalamualaikum Nanti saya Fairuz. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, alhamdulillah tausiahnya selesai ya, lancar dari awal sampai akhir. Walaupun tadi ada bagian sedikit yang agak ragu-ragu ya. Ustaz. Nah, tapi sejauh ini sudah mantap, bagus. Ada beberapa hal yang perlu kakak sampaikan. Yang pertama terkait naskah. Naskahnya sistematika penulisannya bagus, ya, isinya juga mantap. Artinya inti dari tausiah Fairuz kali ini itu kakak melihatnya tentang keseimbangan, ya. Bagaimana kita menyeimbangkan, menyelaraskan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, betul, Karena Ustaz. untuk menuju akhirat tentu kita di dunia dulu. Ya. Artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan bagaimana nantinya kita di akhirat. Keseimbangan, ya, itu bagus. Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh coachnya, yang pertama itu tentang porsi. Karena kakak melihat ini kan agak padat, efeknya nanti ke tempo. Ini tausiahnya agak padat nih. Jadinya tempo Fairuz itu agak cepat, ya, sehingga ini tentu akan berpengaruh pada penyajian pada saat menyampaikan. Nah, kemudian di awal-awal tadi, entah karena apa yang sedang Fairuz rasakan, kakak tak tahu, artikulasinya agak kurang jelas. Ibarat kendaraan ini karena mungkin belum panas, sehingga masih memang mencari poin itu. Sehingga sudah di pertengahan menuju akhir tuh baru udah mulai agak enjoy gitu. Atau gimana di awal tadi? Ada Perasaan rasa grogi apa nggak gitu? tadi?
Ada sedikit, Ah. cuman di tengah-tengahnya udah mulai. Udah mulai enjoy kan? Di tengah-tengah betul. Memang karena terlihat di awal tadi belum begitu confident gitu ya. Tapi so far mantap. Terakhir untuk Virus itu pastikan ketika kita sebagai pembicara, tausiah apapun bentuknya, power suara harus kita perhatikan ya, kekuatan suara kita. Karena itu bisa dilatih. Ya, walaupun suara kita kecil nih, itu bisa dilatih, itu yang pertama. Yang kedua teknik mic-nya. Udahlah suara kita kecil, nanti mic-nya jauh, semakin tidak terdengar. Gitu ya. Itu saja, yang lain oke. Ya, hadisnya juga ada tadi, ada ayat, ada hadis. Tinggal lagi bagaimana semangat, artikulasi, kemudian manajemen dirinya. Ya, agar tidak terbawa suasana nervous, sehingga nanti lancar luncur. Gitu ya. Oke, itu saja Kak Rizal, Kak Nori, pantunnya nanti di sesi berikutnya. Terima Ditunggu loh kasih. sama ibu-ibu di sini ya. Ya nanti disiapkan dulu Kak Rizal. Oke, sehat-sehat Jangan dan PHP ya, jangan Iya. PHP ya. Boleh. Siap. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk Virus. Amin, Amin, ya Rabbal alamin. Alamin. Terima kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Nori. Baik, Virus, itu dia komentar Dewan Juri. Sekarang masih grogi nggak? Udah nggak lagi ya? Baik, sekarang sudah boleh ke belakang lagi. Makasih, Kak. Iya. Sama-sama. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjut untuk memanggilkan peserta yang berikutnya, yaitu Izzatul Fatimah Sonsana. dari SDIT Azura Pusat. Sini. Nah, ini dia. Iya, temanya juga sangat menarik ya. Nah, temanya ini bisa untuk anak-anak sampai dewasa nih Kak Rizal. Betul, Nah, temanya umum, universal, bisa ke semua umur juga. betul sekali. Temanya adalah pola hidup sehat dalam Nah, Islam. tentu kita bertanya-tanya, pemirsa di rumah juga bertanya-tanya seperti apa pola hidup sehat dalam Islam itu. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Izzatul Fatimah Sonsana. أيوة فيكم مننا نفس روحنا Kami dari kelas 3 Abiruni ونرتاح mendukung Ananda Fatimah dalam Akademi Dai Cilik TVRI. وشكلنا يعني Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang ana hormati, kabarnya sehat? Alhamdulillah, ayah, bunda, ustadz, ustazah, serta teman-teman yang ana sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan Fatimah menyampaikan sebuah kebaikan, yaitu pola hidup sehat dalam Islam. Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Rahasia Kesehatan Rasulullah menyebutkan dua istilah, yaitu sehat dan afiat. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan baik. Sedangkan afiat sebagai perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Semuanya pengen hidup sehat kan? Tahu nggak pola hidup sehat itu seperti apa? Nih, Fatimah kasih tahu ya. Islam memberikan pedoman, salah satunya pola hidup sehat itu dengan mengatur pola makan kita. Pertama, makanlah makanan yang baik dan juga halal. Makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam dan tidak berbahaya bagi tubuh maupun pikiran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala tayyiba wala
tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di muka bumi ini yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Kedua, makan dengan tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani ya Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu wa innahu la yuhibbul musrifin. Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Coba kita perhatikan, makan yang berlebihan biasanya membuat enggan kita untuk bergerak. Contoh, pas makan langsung makan bakso semangkok. Minumnya teh es, air kelapa. Masih aja pengen roti bakar, sosis goreng, sate. Karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya kekenyangan. Ibadahnya jadi malas-malasan. Betul? Hayo, teman-teman di sini ada yang seperti itu? Dengan makan secukupnya, selain buat badan kita sehat, juga bisa hemat sesuai dengan sunnah Nabi. Mulailah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebagai kesimpulannya, Islam adalah agama yang sempurna karena Islam mengatur seluruh aspek manusia termasuk masalah kesehatan. Sehat termasuk nikmat yang paling berharga dan wajib disyukuri. Sekian yang dapat Fatimah sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah, Masya Allah. Jadi salah satu cara hidup sehat gaya hidup sehat dalam Islam itu adalah makan jangan berlebihan ya. Nanti nggak sanggup ibadahnya. Jadi gitu. ngantuk, jadi malas-malasan ya. Baik, kita dengarkan komentar Dewan Juri. Kak Fida silahkan. Terima kasih Kak Nori dan Kak Rizal. Fatimah, selamat ya sudah menuntaskan tausiahnya dengan baik. Oke, Fatimah tadi membawakan tema pola hidup sehat dalam Islam. Fatimah pas nuansa Idul Adha ini gimana makannya, pola hidup sehat nggak? Pola hidup sehat. Iya, karena banyak makan daging ya. Oke. Fatimah langsung aja ya beberapa komentar dan masukan dari kakak enak ya. Oke, yang pertama itu kakak merasa ketika Fatimah tadi bertausiah itu powernya kurang ya nak ya. Intonasinya harus lebih ditinggikan lagi, ditambah lagi volumenya ya. Kemudian teknik megang mic-nya jangan seperti ini ya. Tadi agak lari-lari ke bawah mic-nya ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Yang tadi yang nomor 1 tadi kan lumayan panjang gitu ya. Nah, makharijul hurufnya harus lebih tepat lagi. Sa, sya, ain itu seperti apa ya. Kemudian menurut kakak ketika Fatimah bertausiah itu harus lebih ekspresif lagi. Gimana sih ekspresi saya di panggung nanti? Oh, ketika membacakan ini ekspresinya seperti ini ya. Ketika membacakan ayat seperti ini ya. Ketika contoh seperti ini ya. Itu harus dilatih lagi dan divariasikan lagi ya nak ya. Oke. Kemudian Fatimah tadi kan membawakan tema tentang pola hidup sehat dalam Islam. Yang kakak lihat di naskahnya tadi itu jangan makan yang berlebihan, tetapi tidak ada contoh pada nuansa anak-anak. Misalnya
ada sedikit misalnya yang Fatimah masukkan, atau ini untuk coachnya ya nak ya, atau untuk ustadz ustazah ayah bundanya, misalnya kita anak-anak ini seusia Fatimah tidak boleh sering-sering atau selalu makan misalnya makanan yang frozen food, harus diimbangi dengan sayuran, buahan dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi juga di dalam naskahnya itu tidak ada hadis yang merujuk seperti apa sih pola makan hidup sehat itu ya. Pola hidup sehat dalam Islam itu seperti apa sih? Apa dengan makanan saja atau dengan bagaimana kita menjaga kesehatan kita melalui olahraga dan lain sebagainya, atau tidur yang cukup ya nak ya, seperti itu. Hadisnya tidak ada tadi, cuma ada sesuai dengan sunnah Nabi yang menganjurkan seperti ini, tapi tidak ada riwayat hadisnya ya. Nah untuk kedepannya Fatimah nanti untuk coachnya ya nak ya, atau ustaz-ustazanya lebih divariasikan lagi ya untuk materi-materinya. Oke? Mungkin itu saja Kak Nori dan Kak Rizal. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Fida. Baik, Fatimah. Itu dia paham ya sama komentar Dewan Juri. Baik, sekarang Fatimah sudah boleh ke belakang lagi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita panggilkan peserta berikutnya, kita mau ingatkan juga nih Kak Nori, kepada pemirsa dan juga kepada para penonton yang hadir pada hari ini, bahwasanya dari 7 peserta yang akan tampil, ada 3 peserta saja yang berhak maju ke tahap berikutnya. Betul sekali, itu artinya akan ada 4 peserta yang eliminasi pada hari ini ya Kak Rizal. Jadi sedih Kak Rizal nih ya. Bener, banyak ya. Betul, artinya para peserta jangan kasih kendor, jangan tanggung-tanggung tampilnya. Betul, tampilkan yang terbaik. Jadi biarkan Dewan Juri menilai nanti, pusing-pusing terserah gitu ya. Yang penting tampilkan yang terbaik, karena sekali lagi hanya ada 3 peserta yang berhak maju ke tahap berikutnya. Betul sekali ya Kak Rizal. Baik, kita akan lanjutkan ke peserta berikutnya. Langsung saja kita panggil, ada Al-Khawarizmi dari SDIT Ar-Rabbani. Ini dia, Masya Allah. Masya Allah, ini penampilannya sudah sangat dai banget ya. Dai banget ini. Masya iya. Panggilannya Aal. Aal ya. Temanya adalah jalani hidup dengan sederhana. Masya Allah, ini mengajarkan kita bahwasanya hidup itu sederhana begitu ya. Bagaimana sebenarnya hidup sederhana dalam Islam? Kita langsung saja saksikan bersama penampilan dari Al-Khawarizmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Malmi Sofiani Esrut, Ketua Yayasan SDIT Ar-Rabbani Rimba Panjang. Dengan ini menyampaikan dukungan penuh kepada Ananda AA. Semoga mendapatkan hasil terbaik dan tetap semangat. Saya Eri Kurniawan SPD, Kepala Sekolah SDIT Ar-Rabbani, mendukung penuh Ananda Al-Khawarizmi. Semoga sukses. Aal pasti bisa. Pergi ke taman memetik melati, tak lupa singgah membeli roti. Perkenalkan anak Al-Khawarizmi, siswa hebat SDIT Ar-Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin juga hadirat, Encik Puan yang dirahmati Allah. Setinggi puji sedalam syukur, mari kita haturkan kehadiran Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Intan Permata Abdullah dan Siti Aminah yang nafasnya sudah di ujung pedang, yang sudah mengarungi lautan darah, imam di waktu sholat dan panglima di waktu perang.
Semua itu demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Mari bersama kita kirim ke salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang Aal hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, Aal akan menyampaikan tausiah yang berjudul Jalani Hidup dengan Sederhana. Sederhana adalah kata yang bermakna bersahaja dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan kita untuk sederhana, tidak bermegah-megahan. Setuju? Dikala hidup susah, orang sederhana tidak akan menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Begitupun dikala hidup senang, orang sederhana tidak akan tergoda untuk bermewah-mewahan. Pemirsa TVRI yang Aal cintai, adapun firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika membelanjakan harta mereka tidak kikir, tidak pula berlebihan, maka pembelanjaan itu ada di tengah-tengah antara yang demikian. Dan Mahfuzat mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan, tidak kikir, tidak pula berlebih-lebihan. Tidak seperti orang yang punya 10 gedung bertingkat, 10 mobil mengkilat, uangnya berlipat, bajunya tenun ikat, keluar negeri terasa dekat, istrinya 4. Ibu Hajah Siti Solihat. Ibu Hajah Siti Solihat. Masya Allah. Beli topi harganya 4.000.000. Berapa 4.000.000? 4 juta. Saking ingin kelihatan kerennya, topinya dikepinggirin. Masih belum puas dikebelakangin. Akhirnya ketebak angin, nyangkut di pohon beringin. Kasian deh lo. Mendingan kayak Aal dong. Beli peci harganya 4.000.000. Berapa 4.000.000? 40.000. Dikedepanin sederhana, dikebelakangin sederhana, apalagi dikepinggirin kayak kabayan. Sungguh sederhana. Masya Allah. Hanya ini yang dapat Aal sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Undur makola wala tandur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aal, Masya Allah. Keren ya. Keren nih. Jadi mengajarkan kita bagaimana hidup itu harus sederhana. Betul sekali. Betul ya, Aal ya? Iya, baik. Kita dengarkan komentar Dewan Juri. Kak Armi, silahkan. Kak Rizal dan Kak Nori. Assalamualaikum Al-Khawarizmi. Aal. Ya Ustaz. Sehat? Waalaikumsalam Ustaz. Oh, sehat? Sehat. Tadi pantun, jadi sekarang kakak balas juga dengan pantun, boleh? Masya Allah. Inisiatif. Tadi Kak Sohadi kan belum berpantun, biar saya wakilkan. Diwakilkan? Iya. Berarti Kak Sohadi nggak usah pantun nanti? Pantun nanti. Oke, silakan Kak Armi. Petik melati di pagi hari. Cakep. Harumnya semerbak sampai ke sini. Cakep. Al-Khawarizmi siswa Arab Bani.
Cakep. Semoga ilmunya bermanfaat bagi negeri. Masya Allah. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kak Armi. Itu berapa lama nyiapin pantunnya Kak Armi? Semalam. Semalam ya, Masya Allah. Silakan komentar ya. Oke, baik. Jadi penampilan dari Aal tadi sudah bagus, selamat ya. Jadi ada beberapa poin yang menurut kakak harus diperhatikan. Yang pertama tadi kontennya ini mungkin sudah bagus ya, tetapi perlu diperhatikan kembali oleh Aal, ibaratnya lebih fokus kepada isi dakwahnya tersebut, sehingga masuk dan dapat dipahami, sehingga agak dikurangi candaan-candaannya. Boleh bercanda, ibaratnya boleh humor, tetapi harus perlu dibatasi, agar pesan dakwah kita sampai kepada audiens. Itu yang pertama. Yang selanjutnya waktu dari penyampaian Aal ini berlebih 19 detik. Sehingga perlu diperhatikan untuk muqaddimahnya dipendekkan saja. Nanti bisa Aal pelajari dari tayangan-tayangan di YouTube kita yang sebelum-belumnya. Jadi bagaimana muqaddimah yang baik itu. Selanjutnya perlu Aal pahami bahwasanya bagaimana kita itu menarik untuk dilihat Dewan Juri itu perlu power ya. Kakak selalu sampaikan power karena bagaimana orang melihat kita tuh langsung wow seperti itu. Wah ini bagus nih Aal nih gitu. Jadi kurang, jadi perlu Aal nanti latih kembali oleh ustadz-ustazanya bagaimana biar power itu lebih tampil seperti itu loh. Oke, mungkin itu saja mungkin dari kakak. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Semangat terus untuk Aal ya. Baik. Terima kasih Kak Armi. Jadi powernya ditambah lagi, candaannya dikurangi. Iya. Gitu Kemudian ya, Al, ya. tadi ada juga satu mukodimahnya jangan terlalu panjang ya. Tadi Kak Rizal sama Kak Nuri bilang, oh masih mukodimah gitu ya. Iya. Kirain udah masuk pada isinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Armi. Baik, Aal sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ayah dan bunda, serta adik-adik yang masih setia menyaksikan Akademi Dai Cilik. Selanjutnya kita akan panggilkan peserta berikutnya, yaitu Khaira Putri Mutiara dari RA Abdul Rahman. Wah, ini dia, Masya Allah. Temanya juga menarik nih Kak. Nah, temanya menarik sekali nih Kak Rizal, yaitu tentang takwa kunci kemuliaan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kemuliaan di hadapan Allah itu bukan terletak pada kepintarannya, hartanya, dan lain sebagainya, melainkan terletak pada ketakwaannya. Baik, ini menarik sekali. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Khaira Putri Mutiara. Saya, Kepala Sekolah RA Abdul Rahman, siap mendukung Ananda Khaira Putri Mutiara dalam lomba dari Cilik TVRI Riau. Tiara bisa, Tiara menang. Semoga Ananda bisa juara. Semangat Khaira, Allahu Akbar. Sungguhlah cantik intan permata, berkilau-kilau dan menawan. Jawablah salam dari Tiara, si cantik RA Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang ana hormati Dewan Juri yang baik hati, ayah bunda, sahabat dai, dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama ana Khaira Putri Mutiara, umur ana 5 tahun. Ana sekolah di RA Abdurrahman, sekolah tahfiz Quran. Jamaah sehat? Alhamdulillah.
Pada hari ini, izinkan Ana bertausiah dengan judul Takwa Kunci Kemuliaan. Sahabat dai, mau disayang Allah, mau jadi orang yang mulia di mata Allah. Siapa sih yang tidak mau? Pasti mau kan, Pak? Bu, banyak orang berpikir orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang kaya, banyak duit, fasilitasnya elit. Sementara orang yang kekurangan itu adalah orang-orang yang tak beruntung. Mau makan susah, cari kerja payah, tidur pun gelisah. Sahabat dai, yuk kita simak firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabira. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kemuliaan itu tidak dilihat oleh kaya ataupun miskinnya seseorang, tetapi bagaimana mereka menyikapi kekayaan dan kemiskinan tersebut. Pak, Bu, kalau mau jadi orang kaya tapi sombong, sedekahnya kosong, dan sholatnya bolong-bolong, percuma, rugi dong. Banyak harta ngapain kalau nggak berkepikirin. Oh, jadi miskin nggak mungkin, Allah yang jamin. Hidup indah bila kita bertakwa. Betul kan, Pak? Betul kan, Bu? Jadi yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah bukan karena kaya, banyak harta, ataupun jabatan, tetapi sebanyak apa amalan kita di hadapan Allah. Demikian tausiah Ana pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara, Masya Allah. Usianya baru berapa tadi Kak Nuri? 5 tahun. Kak Nuri nggak nyangka loh kalau Tiara ini masih 5 tahun. Nyangkanya tadi berapa tahun? Mungkin sekitar 6 tahun gitu ya. Iya, Masya Allah. Masya Tapi Allah. suaranya menggelegar. Menggelegar ya. dari awal sampai akhir menggelegar. Masya Allah. Kita tagih nih Kak Suhadi. Ya, baik silakan Kak Suhadi. Pokoknya kami udah siap-siap bilang cakepnya. Cakep. Ayo Tiara kita Iya, bilang iya, cakep iya. ya pantunnya Iya. ya. Disclaimer dulu ya, ini Iya. nggak cari di internet Kak Rizal ya. Wes, jadi Oke. original from apa nih? Iya, from Kak Suhad. From Oke. Kak Suhadi. Siap ya? Cakep. Belum. Kak Rizal bisa aja ya. Jika Tuhan hendak berjalan, Cakep. lihatlah ke depan, kiri dan kanan. Cakep. Jika hidup penuh ketakwaan, Cakep. dunia akhirat dapat kemuliaan. Masya Allah. Keren tau pantunnya. Keren. Lunas ya? Lunas. Oke. Terima kasih Kak Suhadi. Oke, terima kasih kembali Kak Rizal. Silakan Silakan. komentarnya. Baik, Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, Alhamdulillah Tiara sudah menyelesaikan tausiahnya dengan baik ya. Dengan power suara yang bagus. Artikulasinya juga jelas. Hanya saja tadi ada sedikit nih. Coba di kata tausiah. Coba. Bilang tausiah. Tausiah. Ini harus di-clearkan lagi ya. Tausiah. Oke, bukan tausiah. Oke. Kakak mulai dari konten.
secara keseluruhan pemilihan kontennya bagus, artinya ini sesuai dengan semua kalangan. Karena takwa ini memang hal yang harus ada di dalam diri kita. Hanya saja yang perlu diperhatikan dari konten Tiara ini sistematika penulisannya. Ini lebih ke ustadz-ustazahnya. Yang pertama kita itu harus menjelaskan dulu nih definisinya. Takwa itu apa? Ya, sementara di sini kan langsung ke audiens, mau jadi orang bertakwa enggak gitu. Sementara untuk nextnya itu tidak dijelaskan takwa itu apa. Nah, sehingga ada baiknya ketika menyampaikan materi itu kita mulai dari pengantar yang salah satu itu definisi, pengertian, ya. Kemudian diikuti dengan caranya karena ini kita klaimnya takwa ini kunci kemuliaan. Agar kita mulia maka harus bertakwa. Nah, agar klaim ini pas tentu harus ada caranya nih. Gimana caranya menjadi manusia bertakwa itu sehingga nanti kita dapat kemuliaan. Nah, karena ini kita dai cilik baru disondingkan, didekatkan dengan dunia anak-anak. Versi Tiaranya memulai ketakwaan itu seperti apa. Ambil satu contoh yang relate, relevan, kemudian nanti bisa itu yang dikembangkan. Itu untuk tema ini, saran ya, pertimbangan untuk coachnya, ustadz-ustazahnya. Kemudian dari segi penampilan, kakak senang melihat Tiara tampil dengan power suara yang bagus, kemudian artikulasi kecuali yang tadi ya. Hanya saja ke depannya perlu Tiara perhatikan nanti penguasaan panggung. Ya, bagaimana eksplorasi panggungnya itu harus ada. Tidak pada satu titik, kemudian juga kontak mata. Ya, kontak mata lebih banyak dan dominannya tadi itu kan ke audiensnya, ke ayah bunda, mungkin ada ustadz atau ustazah yang di sana gitu ya, yang apa namanya, yang menjadi pemandu barangkali karena udah terbiasa dalam proses latihan, bisa saja gitu ya. Tetapi harus ada pergerakan ya dari kontak mata kita. Kita harus menguasai suasana ini, situasi pada saat tausiah itu harus dalam kendali kita. Itu tadi seperti kontak mata, lihat ayah bundanya, lihat audiensnya, lihat dewan juri, lihat pemirsa melalui kamera. Itu dia. Ya, itu ya Tiara ya. Yang lain oke, insyaallah itu saja. Tambahan terakhir untuk naskahnya tadi itu ada baiknya itu lengkap dengan hadis. Jadi kalau sepanjang ini kan Tiara tidak ada menyampaikan hadis. Gitu ya. Itu saja, sehat-sehat dan sukses selalu untuk Tiara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Masya kembali. Allah. Baik, Tiara paham dengan komentar Dewan Juri? Paham, Masya Allah, hebat. Baik, Tiara Pinter sekarang ya, sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Masya Allah, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan panggilkan peserta berikutnya yaitu Aisyah Putri dari MI Plus Al Yumna Pantai Raja. Masya Allah, ini dia. Iya, temanya ini juga menarik sebenarnya. Menarik ini. Kita melihat tema-tema yang dihadirkan oleh peserta ini juga para coachnya menarik-menarik semua ya. Iya, temanya mungkin bisa juga sebagai pengingat untuk kita, Betul, ya kan Kak Rizal? Betul sekali. Nah, temanya adalah manfaat sodakoh. Masya Allah, mengajarkan kita untuk rajin-rajin bersedekah dan apa sih manfaatnya gitu ya. Iya. Langsung saja kita saksikan bersama pemirsa penampilan dari Aisyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrir Ramdhani Thohir SHMH selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum di MI Plus Al Yumna mengajak serta menghibau kita semua untuk mendukung Ananda Aisyah Putri dari kelas 4C untuk berkompetisi di Akademik Dai Cilik Riau. Aisyah Putri, jaga sportivitas, kamu pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang Aisyah hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta pemirsa TVRI Riau dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu di tempat ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita salawatan dulu boleh? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalfi kullihimin. Hadirin sekalian, adapun tujuan kali ini, izinkan Aisyah untuk menyampaikan tausiah singkat tentang manfaat sedekah. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, hidup ini terasa sangat singkat. 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, lalu terlahir menjadi bayi, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Mempunyai rumah tangga, punya anak, punya cucu, lalu is dead alias meninggal. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kalau kita sudah meninggal, apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apakah kita akan membawa HP terbaru yang bernama Samsung Galaxy? Jawabannya tidak. Atau mobil bergengsi yang bernama Mercy yang akan kita bawa? Jawabannya tidak. Rumah mewah dengan peralatan yang serba wah? Jawabannya tidak. Uang yang banyak itu pun juga tidak. Lalu apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Yang akan kita bawa tak lain dan tak bukan adalah amal baik kita. Amal baik itu banyak sekali contohnya. Membantu orang tua itu amal baik. Rajin belajar itu amal baik. Bersedekah itu juga amal baik loh. Nah, mengenai sedekah banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan. Salah satunya terbentuk dalam sabda Nabi. Bersedekahlah kalian karena sedekah akan menjauhkan kalian dari api neraka. Ini jelas sekali bahwasannya jika kita sering bersedekah, maka kita akan dijauhkan dari api neraka. Mungkin ada pertanyaan, bagus, mana yang baik? Sedekah banyak tapi tak ikhlas atau sedekah sedikit tapi ikhlas? Nah, Aisyah menjawab, yang paling bagus banyak tapi ikhlas. Setuju tidak? Nah, kesimpulannya, mari kita mulai beramal sedekah sejak dini. Mau dengan harta, tenaga, pikiran, maupun dengan amal baik kita. Semoga kita dapat dijauhkan dari api neraka. Mungkin cukup sampai di sini pidato Aisyah. Aisyah akhiri dengan pantun. Bisa menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari Aisyah. Aisyah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, boleh mundur Masya sedikit ke sini? Allah. Oke. Kita langsung dengarkan komentar. Kak Pida, silahkan. Oke, terima kasih Kak Nuri dan Kak Rizal. Aisyah, selamat ya sudah menyelesaikan tausiahnya dengan judul atau tema manfaat sodako. Aisyah suka bersodakoh? Ya, jadi. Ya, senyum juga sudah sodako. Oke. Aisyah, ada beberapa komentar dan masukan dari kakak ya tentang tausiah Aisyah terkait manfaat sodakoh. Yang pertama terkait penampilannya ya nak ya. Itu adalah cara megang mic-nya.
Nah, gitu ya. Kalau seandainya seperti ini kita megang mic, nah itu kurang jelas suaranya ya, kurang bersih. Kurang bagus terdengar di sini dan juga oleh pemirsa lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Aisyah tadi bertausiah atau berceramah, kan tadi ada sapaan nih sama pemirsa. Nah, itu harus ada jeda ya, Nak ya. Kan ada nyanyi. Tadi teman-teman kan kami harus merespon dulu dong, baru Aisyah mulai lagi ya. Harus ada jeda dulu ya, Nak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ekspresi ya, ekspresi Aisyah lebih dimainkan lagi ya, Nak ya. Lebih divariasikan lagi, lebih latihan lagi di depan kaca ya. Bagaimana sih ekspresi senyum itu, ekspresi sedih itu bagaimana ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang materinya, manfaat sedekah. Nah, di sini Kakak melihat atau menilainya terkait materi ini ya. Ini untuk coachnya ya, Nak ya, atau ustadz-ustazahnya. Materinya menurut Kakak masih belum lengkap ya. Ada sedikit beberapa kekurangannya. Yang pertama terkait ayatnya, hadisnya. Tadi ada sabdanya ya, Nak ya, tapi riwayatnya kurang diperjelas. Ayatnya juga tidak ada, Aisyah menyebutkannya ya. Selanjutnya, kalau seandainya kita bertausiah ini, yang namanya bertausiah ya, Nak ya, oh harus ada dong nuansa Islamnya yang seperti apa ya, yaitu rujukannya dari Al-Quran maupun hadis, seperti itu. Kenapa dirujuk dari Al-Quran dan hadis? Itu untuk memperkuat argumen kita. Argumen itu pernyataan kita ketika Aisyah menyatakan, oh sedekah itu banyak loh manfaatnya. Manfaat beribadah untuk menuju surga itu banyak sekali. Kan kata Aisyah tadi seperti itu. Salah satunya sodako. Nah, sodako yang Aisyah bahas ini itu ada di menit ketiga. Udah jalan masuk ke menit keempat ya, Nak ya. Nah, itu sudah lumayan banyak itu menghabiskan. Menit pertamanya itu tadi malahan kayak tausiahnya itu tentang orang tua. Terkesan tentang orang tua, dari mana mulai kita lahir. Jadi kurang to the point ya, Kak Fida. Iya, to the point-nya kurang ya, Kak Rizal ya. Nah, di situ. Kemudian ini untuk coachnya ya, pembuatan materinya harus lebih diperhatikan lagi. Sehingga kalau materinya atau naskahnya diperhatikan lagi, lebih enak, lebih enjoy nanti Aisyah membawakannya ya. Penguasaan materi dari Aisyah sendiri juga harus lebih latihan lagi ya, Nak ya. Kenapa demikian? Karena kita kan tampil di televisi nih, dilihat oleh banyak orang nih, Nak, disorot kita. Nah, bagaimana sih Aisyah ini tampil? Oh, seperti ini ya. Jadi apa yang kita tampilkan di panggung itu yang kita gugup atau cara kita melihat ke kiri ke kanan. Nah, itu kan ekspresi kita ketika kita mengingat materinya, mengingat naskahnya. Nah, itu kalau bisa jangan dimunculkan. Bisa jadi teman-teman atau adik-adik membuat misalnya sapaan dari hadirin yang berbahagia, sahabat dai, Pak, Bu. Nah, seperti itu ya untuk mengalihkan ketika kita mengingat materinya. Oke? Paham ya, Nak ya? Oke. Mungkin itu saja Kak Nori dan Kak Rizal. Ada satu lagi. Ya. Tadi kan ada pertanyaan gitu dari. Nah, iya, itu juga, tadi yang maksudnya saya. bagaimana sebenarnya itu? Nah, sebetulnya itu kan settingan dari ini ya, dari Aisyah sendiri, dari coachnya ya, Nak ya. Kami belum sampai nih ada pertanyaan tapi belum lagi. Nah, itu kata Aisyah tadi kan, langsung Aisyah menjawab. Jadi jawabannya ini. Nah, itu kan belum tuntas, kayak menggantung gitu. Pertanyaannya kan belum ada. Bisa digantikan, misalnya seperti ini Kak Rizal. Misalnya ada pertanyaan nih dari teman-teman, kenapa sih sedekah itu lebih penting? Nah, seperti itu ya, bisa kita setting seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Fida. Iya, baik. Aisyah. Iya, itu dia komentar Dewan Juri. Sekarang Aisyah sudah boleh ke belakang lagi. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih punya satu peserta lagi ya Kak Nur ya. Betul sekali Kak Rizal. Langsung saja kita panggilkan, yaitu Nadira Alia Putri dari SDIT Azura Simpang 3. Nah, ini dia, Masya Allah. Kostumnya sama nih dengan kita Kak Rizal. Oh iya, ini mau MC atau mau tausiah? Mau tausiah. Mau tausiah, kirain mau MC.
Oke, temanya juga lagi-lagi sangat menarik, sangat kekinian. Betul tema-temanya. sekali, temanya masih tentang era digital, era Gadget. kekinian, gadget ya. Iya. Nah temanya adalah menjaga adab di era digital. Buat kita-kita yang selalu dekat dengan gadget, harus perhatikan tausiah dari adik kita ini supaya kita semua bisa menjaga adab di era digital. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Nadira Alia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibunda Nadira. Kami guru SDIT Azura Simpang 3 Mendukung Nadira di Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Semoga penampilan Nadira bisa maksimal dan menjadi yang terbaik. Nadira semangat. Nadira pergi ke taman memetik delima, disimpan rapi di dalam peti. Wahai sahabat semua yang mulia, adab dijaga, hidup diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, yang Nadira hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, pemirsa TVRI, serta sahabat dai yang Nadira banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Nadira menyampaikan tausiah yang berjudul Menjaga Adab di Era Digital. Sahabat dai, sahabat dai. Di zaman yang penuh kemudahan ini, di mana dunia seakan dalam genggaman. Namun sayangnya tidak sedikit dari kita yang kehilangan suatu hal yang lebih berharga, yaitu adab. Banyak yang cerdas secara digital namun lemah dalam akhlak, cepat dalam mengetik namun lalai dalam berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaskhara qaumun min qaum wala talmizu anfusakum. Yang artinya, janganlah satu kaum saling merendahkan kaum yang lain dan janganlah saling mencela. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga lisan bukan hanya ketika berbicara, tetapi juga ketika menulis di dunia digital. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan akhlak sebagai prioritas? Atau justru kita lebih sibuk memperindah tampilan daripada memperbaiki kepribadian? Seorang ulama besar, Imam Malik rahimahumullah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu. Ini menunjukkan bahwa adab adalah pondasi dan tanpa adab ilmu tidak akan membawa keberkahan. Dan tanpa akhlak, teknologi bisa menjerumuskan. Betapa banyak kita saksikan komentar yang menyakiti hati, tulisan yang mengandung kebencian, dan waktu yang habis tanpa bermanfaat. Seolah-olah lupa bahwa setiap kata akan dicatat dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi, bagaimana solusinya sahabat dai? Yang pertama, menjaga lisan di media sosial. Apa yang kita tulis di HP sama seperti ucapan lisan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Contoh, tidak langsung tidak menyebarkan hoaks atau fitnah, menulis dengan sopan dan santun. Yang kedua, tabayun, memastikan kebenaran informasi. Contoh, tidak langsung share berita tanpa cek sumber, mengecek fakta sebelum menyebarkan informasi di grup, tidak mudah percaya dengan isu viral. Yang ketiga, menjaga pandangan.
Contoh, menghindari tontonan yang tidak pantas, memilih tontonan yang bermanfaat, tidak membuka hal yang merusak hati. Sahabat Dai, kemajuan teknologi bukanlah musuh kita, namun tanpa adab ia bisa menjadi sebab kehancuran. Maka mari kita jaga diri, perbaiki akhlak, dan dahulukan adab sebelum digital. Sekian tausiah yang dapat Nadira sampaikan. Pergi berhaji ke tanah suci, singgah sebentar membeli kurma. Jika ingin hidup diberkahi, jaga adab sepanjang masa. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Panggilannya siapa? Nadira. Baik. Bagaimana adab itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk mencegah kita agar tidak berpecah belah ya. Betul sekali. Meskipun di media sosial. Luar biasa. Betul sekali. Nah, kita akan langsung saja mendengarkan komentar Dewan Juri. Untuk yang komentar kami persilakan Kak Armi. Silakan Kak Armi. komentarnya. Banyak banget catatannya ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Rizal dan Kak Nori. Assalamualaikum Nadira. Waalaikumsalam. Sehat Nadira? Sehat. Oke, gimana perasaannya setelah tampil ini? Agak lega dikit. Agak lega dikit ya. Masih grogi? Lumayan. Oh, lumayan. Oke, baik. Oke, baik Nadira, ada beberapa poin dari Kakak. Ini menjadi masukan atau ibaratnya bahan pertimbangan kembali. Yang pertama, ini judul Nadira ini seperti yang kata Kak Rizal tadi bagus. Karena berkaitan dengan era modern ya. Apalagi ini menjaga adab di era digital. Jadi pertanyaan yang timbul ini kan, bagaimana cara menjaga adab tersebut? Itu pertanyaan pentingnya. Bagaimana cara menjaga adab di era digital ini? Jadi perlu penekanan khusus dan isi konten yang lebih fokus untuk menjawab pertanyaan ini. Itu yang pertama Nadira, untuk hostnya nanti ya mungkin. Selanjutnya, tadi Nadira juga ibaratnya dalam kontennya ini memberikan penawaran dan solusi atas bagaimana kita menjaga adab ini. Tentu kalau udah ada penawaran, ada solusi, baiknya disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Contoh-contoh yang aktual. Apa nih aktual? Tahu nggak Nadira apa aktual? Oh tidak tahu. Aktual itu yang baru, yang nyata, yang kita lakukan hingga saat ini. Ini kan membahas era digital nih, tentu kan era-era sekarang. Nanti disertai dengan contoh-contoh seperti itu. Semangat lagi untuk Nadira, perlu nanti ibaratnya tempo ya, sedikit tadi ada agak ngebut. Temponya agak ngebut. Ini untuk waktu aman ya Kak Swadi ya? Masih aman, jadi apa yang dikebutkan? Itu pertanyaannya nanti. Nanti diperhatikan kembali untuk temponya. Semoga kita dapat nanti bertemu di lain waktu. Insya Allah semangat terus untuk Nadira. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Armi. Ya, sama-sama. Iya, baik Nadira. Sekarang sudah boleh ke belakang lagi, silahkan. Baik, pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita sudah menyaksikan penampilan dari ke-7 peserta yang tergabung di tahap 1 grup yang keempat ini. Sekali lagi, hanya 3 orang peserta yang berhak maju ke tahapan berikutnya. Dan ada 4 orang yang langkahnya akan terhenti pada hari ini. Wah, kita deg-degan ya Kak Nori ya. Deg-degan sekali nih, kira-kira siapa ya? Kalau kita saksikan penampilan para peserta ini sangat berpotensi. Betul sekali. Adik-adik kita sangat berpotensi untuk menjadi dai yang luar biasa di masa yang akan datang. Iya, tapi kita serahkan saja kepada Dewan Juri, biar Betul. Dewan Juri yang akan menentukan siapakah peserta yang berhak, 3 peserta yang berhak untuk melaju ke tahap berikutnya. Sudah mulai diskusi mereka ini Iya, ya. sepertinya Pokoknya kita akan berikan waktu yang cukup untuk para Dewan Juri berdiskusi menentukan siapa peserta yang maju ke tahap berikutnya. Iya, betul sekali pemirsa. Usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Riau 2026. Ya, pemirsa di mana saja Anda berada, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Dewan Juri siapakah peserta yang berhasil melaju ke tahap berikutnya. Baik, sudah ada Kak Suhadi di sini yang akan menyampaikan pengumuman tersebut. Silakan Kak Suhadi. Baik, terima kasih Kak Nori, Kak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Dai dimanapun berada, Alhamdulillah telah kita saksikan penampilan adik-adik yang tergabung di grup 4 tahap 1 hari ini. Adik-adik telah memberikan penampilan terbaiknya dengan materi dan teknik penyampaian yang luar biasa. Namun inilah program Akademi Dai Cilik TVRI Riau. 7 adik-adik yang tampil hari ini hanya 3 saja yang akan berkesempatan untuk maju ke tahap 2. Setelah melakukan penilaian, akhirnya Dewan Juri telah memutuskan 3 nama yang akan masuk ke tahap 2. Langsung saja, posisi pertama berhasil diamankan oleh peserta atas nama Kaila Latifah dari SDIT Nurul Ilmi Kualu. Dua tempat lagi. Dan tempat kedua berhasil diamankan oleh peserta atas nama Khaira Putri Mutiara dari RA Abdul Rahman. 1 tempat lagi. Kami ingatkan kepada adik-adik semua bahwasanya ini bukan akhir bagi adik-adik yang belum masuk ke tahap 2. Melainkan inilah awal bagi adik-adik untuk terus belajar dan berlatih. Sehingga nantinya di kemudian hari memberikan penampilan-penampilan terbaiknya dalam event-event yang lain. Akhirnya Dewan Juri telah memutuskan 1 tempat terakhir. Diamankan oleh peserta atas nama Izatul Fatimah Sonsana dari SDIT Az-Zuhra Pusat. Fatimah Sonsana, dan kepada Fairuz, Aal, kemudian Aisyah dan Nadira, kita sama-sama maju ke depan juga. Silakan Kak Suhadi juga. Terima Baik. kasih Kak Suhadi. Terima kasih kembali Kak Nori dan Kak Rizal. Masya Allah, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama pada kesempatan ini. Bagi peserta yang belum berhasil maju, jangan bersedih, ini ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat dari Yayasan Ilmu dan Iman Provinsi Riau. Ada bingkisan juga ya. Baik, Iya. kami persilakan kepada Dewan Juri lainnya, Kak Pida dan Kak Armi, silakan untuk dapat memberikan sertifikat dan bingkisan kepada Fairuz, Aal, Aisyah dan juga Nadira. Masya Allah, hari ini luar biasa, ada tangisan juga dari keluarga peserta. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Berarti memang doa penuh begitu ya. Betul sekali. Mudah-mudahan para peserta yang berhasil maju pada hari ini langkahnya terus berlanjut dan tetap berlatih sehingga di penampilan-penampilan berikutnya dapat menampilkan penampilan yang jauh lebih maksimal. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan terus menyaksikan penampilan dari peserta kita yang masih ada di tahap 1. Namun yang akan tampil berikutnya adalah dari grup yang ke-5. Insya Allah. Tetap terus saksikan program Akademi Dai Cilik di TVRI Riau. Saya Muhammad Rizal pamit. Saya Nori Gustina pamit. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.